Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan, sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya, semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dan diberikan rezeki yang barokah serta dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran malaikat di rumah kita tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan tenang untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi oleh malaikat. Allah Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah kaum muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan oleh seluruh kaum muslim, namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman dengan menjadi umat yang beriman. Tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Berikut ini ada beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadits riwayat Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengembalikannya kepada yang membacanya, dengan membawa rahmat keselamatan dan keberkahan yang berlipat bagi yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadits riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada umatku bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu sebaiknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tabarani. Kemudian yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi kaum muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat, sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, dan jika hendak salat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadits riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat, sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat, juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asyar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat pun menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita,
Cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya, ketika seorang muslim masuk rumahnya, sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan, kita mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam, dan makan malam buat kita di rumah ini." Lanjut, yang keempat adalah, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah dapat mengusir jin dan setan. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muazin diampuni sejak suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya, dan malaikat akan dengan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat dan berkah, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.